Cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang bersalah soal mental terjajah itu? Kok tiba-tiba ditanya seperti itu? Ada sesuatu yang sangat unik di Indonesia dan untuk beberapa tahun tidak bisa terpecahkan fenomena ini. Ceritanya, orang Indonesia selama bertahun-tahun bahkan sampai tahun ini ada di urutan teratas sebagai negara dengan warga paling ramah tamah di dunia. Pasti pernah dengar ya? Semuanya ramah tamah, semuanya baik. Bahkan ramah tamahnya berlebihan. Ketemu sama orang, seperti itu. Tetapi di sisi lain, ada satu fenomena yang lain. Microsoft mengeluarkan sebuah hasil penelitian bahwa orang Indonesia adalah yang paling barbar di media sosial. Kata-katanya paling kasar, paling mengerikan, paling tidak beradab. Dinosaurus, babi ngepet, semuanya keluar. Dan ketika dia sudah membuli seseorang, bisa sampai menghancurkan karir orang besar. Kemampuan bullying masyarakat Indonesia di media sosial adalah yang paling tinggi di dunia. Jadi sekarang rumusannya adalah, bagaimana ceritanya ada orang paling ramah di dunia, tetapi sekaligus menjadi orang paling kuat dalam membuli di dunia. Kenapa seperti itu? Sampai akhirnya muncul beberapa kesimpulan yang sangat unik. Bahwa masyarakat Indonesia sebenarnya ramah tamah itu bukan karena karakternya seperti itu. Tapi karena dia inferior. Apa yang jadi masalah? Coba, kenapa di medsos begitu garangnya ketika ketemu langsung ehe-ehean seperti itu? Karena media sosial itu memberikan fasilitas kepadanya anonimus. Di mana dia berhak untuk tidak bertanggung jawab atas apapun yang pernah dikatakannya. Anonimus itulah yang akhirnya menjadi tameng, dan akhirnya karakteristik asli orang Indonesia justru ketahuannya di situ. Ketika dia tidak dituntut untuk bertanggung jawab. Ketika dia dituntut untuk bertanggung jawab, dia tidak melakukan itu. Bahkan, ini fakta atau mitos. Kalau orang Indonesia disuguhin makanan, satu piring, maka sisa terakhir gak akan ada yang makan. Fakta gak sih? Kenapa seperti itu? Karena yang terakhir menghabiskan berarti yang akan ditunjuk sebagai orang yang bertanggung jawab telah menghabiskan makanan itu. Makanya tidak ada yang mau bertanggung jawab untuk itu. Nah, artinya apa? Artinya dalam konteks ini kita ramah tamah itu gara-gara inferior. Ketika kita tidak dituntut untuk bertanggung jawab, kita kasar luar biasa. Tapi kita ada tuntutan, maka kita malu-malu. Nah, inferioritas inilah yang muncul dan inilah yang menjadi pertanyaan di diskusi kita kali ini. Jadi sebenarnya inferioritas kita itu berasalnya dari mana? Coba, ini fakta atau nyata? Fakta atau nyata? Ini adalah fakta atau mitos? Ketika ada anak-anak di Indonesia yang dilahirkan, brojol, kemudian diperlihatkan sama tetangga. Kemudian tetangga itu akan memuji dengan karakteristik yang kurang lebih template. Ih, lucu anaknya sipit kayak Cina. Ih, ganteng mancung banget kayak Arab. Kenapa kalau ganteng harus Cina, kalau ganteng harus Arab? Kenapa enggak? Ih, ganteng kayak orang Ambon. Kenapa enggak gitu? Karena masyarakat kita sejak zaman dulu ditanamkan inferioritas orang di luar negeri situ, itu adalah orang yang besar, orang yang hebat, yang membanggakan, sedangkan kita ada makhluk pinggiran, makhluk marginal, yang sedemikian terpinggirkan sampai tentang inferioritas, tadi permintaannya berbahasa Inggris, silakan ambil kertas di bawah kursi, pakai bahasa Inggris. Dan kenapa mic saya mati nyala seperti itu? Pun itu abaikan. Karena saya adalah orang yang superior, sampai bahkan mic pun tidak akan menghentikan kata-kata dan suara saya. Jadi muncul pertanyaan yang tadi. Sebenarnya masyarakat kita itu menjadi inferior dari mana? Inferioritas itu juga bisa kita lihat dari, kalau misalkan ada bencana alam, kemudian dia diwawancara, apa yang dia ya, kami berharap agar pemerintah segera memberikan bantuan kepada kami. Inferior sekali. Ketika misalkan mereka bertemu dengan orang-orang asing, hai mister, hai, dengan wajah yang sangat-sangat memelas. Kenapa kalau misalkan orang-orang kita, itu misalkan ketemu sama orang lain, halo bos, kemana? Kenapa harus menyebut bos? Karena sebenarnya sejak awal kita tuh merasa, saya mah rakyat
Saya mah rakyat jelata. Saya ketika sebelum jadi pembicara yang keliling galaksi, waktu saya masih jadi pembicara kecil-kecilan dengan bayaran 1.800.000 per 10 menit. Superior. Saya diundang oleh sebuah universitas. Pak, nanti bicara di sini. Oke, siap. Tapi maaf Pak, budget Bapak berapa? Saya sebutkan sekian triliun. Oke Pak, siap, gak apa-apa, segitu juga. Tapi mohon Pak, mohon maaf, nanti di kwitansinya segitu, tapi Bapak dapat setengahnya ya, karena setengahnya buat kami. Lah kenapa emang? Soalnya kami itu gajinya kecil Pak, kami rakyat kecil, jadi dapatnya cuman sedikit. Jadi kalau kami dapat penghasilan yang lebih itu kalau ada kalau ada acara-acara seperti ini. Nah itulah inferioritas kita. Kita tuh selalu menganggap bahwa penghasilan kita kecil, kita mau orang kecil, apa-apa kecil. Kita tuh selalu menganggap bahwa diri itu kecil. Kita menganggap diri kita itu besar hanya berhadapan dengan dua orang. Ketika kita mau nyicil motor sama mau ketemu mertua. Kita ngakunya kaya, selain itu sisanya kita ngakunya sebagai orang miskin, tidak bisa apa-apa, tidak bisa berbuat. Ayo atuh, kamu ini ada sesuatu yang jahat yang terjadi. Ayo kita berani lawan. Janganlah, nggak usah ikut campur sama yang begituan. Dan kita mah gimana lagi atuh nggak berdaya, rakyat kecil. Itu yang dikatakan. Inferioritas itulah yang terjadi. Dan inilah yang akhirnya membuat saya sebagai guru bingung. Sama menteri dikatakan, guru-guru seluruh Indonesia kalau ngajar di depan siswa, maka jadikan siswa itu sebagai subjek pembelajaran. Jadikan siswa itu sebagai fokus pembelajaran. Biarkan mereka aktif. Saya bersemangat untuk itu. Pas saya masuk kelas, anak-anak ada yang mau ditanyakan? Kamu mau nanya? Takut. Karena apa? Karena inferior. Saya ke Amerika Serikat, ngajar di sana, pakai Google Earth. Waktu di Amerika Serikat itu, ketika misalkan saya tanya sesuatu, yang ngacungnya banyak. Siapa di sini yang tahu masalah di kelas ini apa saja? Ngacung. Apa aja solusinya? Ngacung semuanya. Kenapa? Karena mereka merasa punya visi, punya gagasan, punya pikiran yang harus dikeluarkan. Tidak pernah malu dengan pikirannya sendiri. Mereka tidak malu dengan gagasannya sendiri. Tidak pernah malu dengan ciri fisiknya sendiri. Bukan orang yang berjalan dengan kursi roda, mereka tampil dengan sangat percaya diri. Saya datang pulang ke Indonesia. Coba ini siapa yang mau jadi KM? Mana siapa nih? Mana sih goblok? Mana? Dia yang mau tampil ke depan. Dan ketika akhirnya tampil ke depan, apa yang terjadi? Pemimpin kelas itu, orang yang tunjuk jadi KM itu, ternyata yang jadi pesuruh. Bukan jadi pemimpin. Datang guru. Lupa. KM mana KM? Buku ibu ketinggalan di ruang guru, tolong ambilkan ya. KM, ketua, malah jadi pesuruh. Karena apa? Karena ketika dia disuruh jadi KM, dia disuruh bukan karena dia memiliki superioritas. Bukan karena dia memiliki power. Bukan gara-gara dia punya memiliki visi. Bukan. Tapi karena sejak awal dia gak tahu apa yang harus dilakukan. Dia hanya maju karena ditunjuk sama teman-temannya. Inferioritas itulah yang akhirnya menyebabkan orang Indonesia krisis kepemimpinan. Orang Indonesia krisis kejujuran. Orang Indonesia krisis proyek-proyek. Orang Indonesia tidak memiliki inisiatif yang besar. Ini semua munculnya gara-gara apa? Gara-gara inferioritas itu. Dari mana? Pertanyaannya balik lagi. Dari mana itu? Awal mulanya dari zaman feodalisme di Indonesia. Feodalisme itu memisah antara orang yang sangat kaya dan menguasai seluruh aset di sebuah wilayah dengan orang miskin yang tidak memiliki aset apapun. Yang bahkan ketika dia harus bersawah, harus berladang, harus beternak, itu semuanya harus atas izin dan dari aset yang diberikan atau dipinjamkan oleh orang-orang kaya. Karena itu mereka tidak memiliki daya tawar. Sehingga apa? Ketika mereka kemiskinan, ketika mereka kelaparan, mereka tidak memiliki apapun. Selain berharap orang-orang di atas sana. Itu zaman feodal. Dalam feodalisme yang seperti itu. Tidak. Karena apa? Di seluruh dunia feodalisme terjadi. Lalu kenapa bangsa-bangsa Eropa bisa maju? Kenapa
sekarang bisa maju? Kenapa Jepang sekarang bisa maju? Israel bisa maju. Kenapa tidak? Padahal sejarah mencatat bangsa-bangsa yang tadi itu semuanya pernah mengalami zaman feodalisme. Karena masalah berikutnya adalah inferioritas itu ditekankan dan ditambahkan dan diupayakan oleh negara-negara kolonial ketika dia datang ke Indonesia. So, Belanda datang ke Indonesia untuk pertama kalinya, Cornelis de Houtman datang 1596. Dia datang ke Banten, dia kaget. Dia bawa kapal. Dari kejauhan ada kapal Jawa. Makin dekat dia makin kaget. Gede banget. Kapal Jawa berkali-kali lipat lebih besar daripada kapal Belanda. Dan bertaruh, tembakan meriam dari kapal Belanda tidak akan menghancurkan kapal Jawa. Sedemikian besar dan sedemikian kuatnya. 4 lapis kayu jati jadi dindingnya. Itu benar tidak tertembus oleh meriam. Belanda takut pada waktu itu. Belanda benar-benar, aduh saya mau berdagang sama orang-orang kayak gini. Dan ketika Belanda pertama kali berinteraksi dengan orang Indonesia, orang Banten pada waktu itu, dia sedikit melakukan kesombongan, karena memang Cornelis de Houtman itu sombong luar biasa. Dia sombong luar biasa, akhirnya apa? Pas dia melakukan kesombongan, dia bawa 250 prajurit, pulangnya tinggal bawa 50 prajurit. Sambil nangis-nangis, 200 diantaranya dibantai. Kuatnya bangsa Indonesia pada waktu itu. Cornelis de Houtman yang sesombong itu tidak bisa ngambil pelajaran dari situ. 5 tahun kemudian dia lagi ke Indonesia, tapi nggak berani ke Banten. Takut. Jadi dia ke Aceh. Bikin kesombongan lagi, ditantang duel. Ayo kita duel. Karena dia telah menginjak-injak harkat martabat orang Aceh. Ditantang duel sama siapa? Laksamana Malahayati. Cewek, badannya kecil, kontet. Pas ngeluarin senjata, senjatanya juga kecil, rencong segede gini. Cornelis bilang, aduh please lah, masa saya berantem sama cewek? Pedang saya panjang. Itu pedangnya kecil. Ayo berantem 1 lawan 1 digeladak. Dan dalam pertempuran belum 1 menit, rencong menusuk lehernya, lalu ditarik, robek semua, mati. Cornelis mati sama orang Aceh, cewek. Betapa powerfulnya orang-orang Indonesia pada waktu itu. Sejak saat itulah orang-orang Belanda kemudian berpikir, cara terbaik untuk menghancurkan bangsa Indonesia, cara terbaik untuk menghancurkan kerajaan-kerajaan di Nusantara adalah ubah mentalnya, ubah mindsetnya. Gimana caranya? Ya cerita bahwa kami adalah orang kuat, orang hebat, dan sebagainya. Ketika Belanda Pahlawan datang ke Indonesia, apakah dia bisa menang melawan Indonesia? Tidak. Dia ke Banten, dia dikalahkan. Cara mengalahkan Banten gimana caranya? Adu cari oposisi, kasih dia biaya, kasih dia janji-janji politik, kemudian gunakan untuk menghancurkan petahana. Yang dia gunakan untuk menghancurkan Sultan Hasanuddin. Cara yang sama, dia cari orang Buton, dia cari orang Bone, dia kumpulkan kekuatan dan orang-orang lokal, bahkan mereka janji-janji, kemudian mereka mengalahkan Hasanuddin. Mereka mengalahkan dengan cara seperti itu, dan kemudian mereka mempropagandakan apa kepada orang Indonesia belakangan? Kalian memang ditakdirkan untuk dikalahkan, kalian ditakdirkan untuk tidak bisa menang. Jangan pernah berpikir soal kemerdekaan, jangan pernah berpikir soal kejayaan, karena kamilah yang akan menguasai dunia, dan sekarang kalian sudah ditunduk di bawah kekuasaan kami. Coba buktikan apakah kalian bisa melawan kami. Jadi setelah ditundukkan dengan cara curang, mereka mempropagandakan itu. Dan itu berlangsung selama ratusan tahun, sampai politik etis tahun 1901 ditanda tangan, di situ ada salah satunya adalah edukasi. Edukasi itu ngajarinnya salah satu trik paling penting di Belanda, itu rumusannya apa? Perhatikan semuanya. Ulang kata-kata saya, ulang semuanya. Saya tidak punya bakat. Saya tidak punya bakat. Dan orang-orang Belanda punya banyak bakat. Itu yang ditanamkan. Sampai tahun 1928 ada perdebatan hebat antara founding parents kita, Indonesia layak merdeka atau tidak, karena di antara mereka yang dapat sugesti bahwa Indonesia itu inferior, tidak akan layak untuk merdeka, tidak layak untuk maju. Setelah itu akhirnya terbukti bahwa
Indonesia bisa merdeka, setelah terbukti bahwa Indonesia bisa maju, lalu apa berikutnya? Ternyata masalah berikutnya apa? Orang-orang jahat di Indonesia memanfaatkan, ayo semuanya tetap inferior. Biar dagangannya laku. Dan sederhananya ginilah, kalau Indonesia maju, negara mana yang bangkrut? Jepang pasti bangkrut. Karena kalau kita keluar dari ruangan ini, ngetem di Braga, selama 5 menit, kita tidak akan menemukan mobil buatan Indonesia. Kita hanya menemukan mobil buatan Jepang. Benar gak? Salah. Sebenarnya mobil buatan Jepang itu dibikinnya di Indonesia oleh orang-orang Indonesia, tapi dicap Jepang. Kenapa? Karena kalau misalkan mereknya Indonesia nggak akan laku. Nah, itu masalahnya. Kalau misalkan mereknya Jepang, itu kita beli. Tapi kalau mereknya lokal, Jepang semuanya itu buatan Bekasi. Ada yang pernah main ke Singapura, kaos made in Singapura. Di mana Singapura punya pabrik tekstil? Dia beli dari Ciamplas 20.000, dijual 20.000. Laku sama siapa? Turis-turis dari Indonesia. Kenapa? Karena kita inferior. Kalau kita jual buatan mana? Indonesia. Inferioritas itulah yang akhirnya digunakan oleh orang-orang untuk mengeksploitasi kita. Makanya kalau misalkan sekarang dari mana inferioritas itu ada? Kenapa selalu terjadi di Indonesia? Karena ditanamkan sejak zaman dulu dan ketika Indonesia bisa bangkit, bisa maju, inferioritas itu tetap ditekankan karena itu adalah lahan bisnis yang sangat besar. Singapura 500 triliun setahun dari Indonesia, katakanlah seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Mereka ngejual produk-produk dari Indonesia, dijual keluar. Kalau made in Singapura, orang-orang langsung terima. Kalau made in Indonesia, yang pemerintahnya belum beres itu ya, ada kata-kata yang seperti itu. Gitu. Nah makanya, lalu mana solusinya? Dari tadi ngoceh terus tentang inferioritas. Bagaimana soal bangsa Indonesia seperti ini? Ada nggak yang bertanya solusinya seperti apa? Ada nggak yang mau tahu? Yang itulah yang inferior. Orang yang berpikir secara mandiri, orang yang berpikir superior tidak mau bertanya solusinya apa. Karena dia sendiri sedang berpikir apa yang bisa saya jadikan solusi. Pikirannya sendiri. Saya tidak akan menggantungkan harapan saya, cita-cita saya, visi saya pada orang lain. Saya menemukan Indonesia sekarang adalah sebuah bangsa yang terpuruk. Indonesia sekarang tidak dipercaya oleh publik. Bahwa pemerintah kita sekarang belum baik saja. Kita menemukan banyak soal di situ. Ketika dia bertanya, jadi solusinya apa ya? Itu inferior. Solusinya adalah jangan bertanya pada orang lain. Masalah terburuk dari setiap orang adalah ketika dia berharap pada orang lain. Apa yang paling menyakitkan dari diri kita adalah ketika kita dikecewakan sama orang lain. Dikecewakan sama orang lain karena kita tidak berharap pada diri sendiri, kita berharap pada orang lain. Karena itu, mulai dari sekarang, tanamkan pada diri kita sendiri bahwa kitalah yang akan membangun peradaban. Indonesia masa depan bukan lemas, bukan cemas. Karena apa? Karena yang akan membangunnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.